So, hi everyone, welcome back to my channel. So, kita akan bahas fisika. Sekarang saya akan bahas tentang energi mekanik, ya. Energi mekanik, tapi kita lebih menganalisis gambar, oke? Lebih menganalisis gambar. Nah, ini soalnya saya ambil dari buku OSPS Fisika. OSPS Fisika ini terbitan Erlangga, ya. Nah, bagi kalian yang punya bukunya, silakan dibuka. Ini ada halaman 106 nomor 6. Jadi di sini, kalau kalian nggak punya bukunya, tolong diperhatikan aja. Kita mau menganalisis gambarnya, oke? So, di sini kita gambar acuannya terlebih dahulu ya. Nih ya, di bawah nih ada garis mendatar. Garis acuan, terus ada bola ya. Ini lingkaran ini bola yang jaraknya 6 meter. Jaraknya 6 meter terhadap acuan ini, oke? Oke. Ini kenapa nggak mau diundo nih? Oke. Nah, kita dapat informasi dari soalnya bahwa massa bolanya itu 0,4 kg. Kita tulis diketahui ya. Diketahui ada massa bolanya 0,4 kg. Nah, massanya sendiri sudah dalam satuan kilogram. Jadi kita nggak usah apa-apain lagi. Tapi di sini ada desimal, saya mau jadiin pecahan. Jadinya 4/10 ya. 4/10 kilogram. Nah, bagi kalian yang masih bingung dengan pecahan, gimana caranya ngubah desimal jadi pecahan, silahkan komen aja ya. Nanti saya akan buatin videonya spesial buat kalian. So, kita lanjut. Setelah massa, informasi yang diketahui juga ada percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi itu kita simbolkan sebagai G kecil. Ya, angkanya sendiri 10 meter per second kuadrat berdasarkan soal. Di sini dia minta tentukan yang A, berarti dia ini ditanya ya. Dia nanya yang A, tentukan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki bola ketika berada di atas. Nah, nanti untuk soalnya sendiri saya coba lampirkan di video, oke? So, yang ditanya energi potensial, saya singkat EP, dan energi kinetik yang dimiliki bola ketika berada di atas. Ketika bola di atas. Di atas artinya apa? Di posisi ketinggian 6 meter ini. Oke? Nah, ini berapa? Oh, ini kita kasih tahu dulu ketika hanya sama dengan 6 meter. Gitu ya. Nah, sekarang yang B. Yang B sama yang ditanya itu energi potensial dan energi kinetik juga. Tapi ketika bola dia di ketinggiannya setengah, di setengah ketinggian semula. Artinya apa? Ketinggian semulanya berapa? 6 meter ya tadi ya, ketinggian awalnya 6 meter, oke? Nah, berarti setengahnya berapa? Berarti ini, saya tulis bawah ya, hanya itu setengah dari H, ini saya kasih nama HA, oke? HA gede, ini saya mau kasih nama HB, berarti HB-nya itu setengah HA, HA itu H awal. Nah, berarti setengah dikali 6, yaitu 3 meter. Nah, ketika di ketinggian 3 meter, P dan EK-nya itu berapa? Gitu kan? Nah, di sini kita gambar lagi. 3 meter kira-kira di mana ya? Kira-kira aja nih. Sinilah, oke? Nah, di sini saya mau pakai tinta warna ungu. Yang 3 meter saya mau pakai tinta warna ungu ya. Tuh. Ini 3 meter. Ini jadi kalian perhatikan warnanya ya. Kalau garisnya yang ungu berarti informasi angkanya itu yang ungu juga. Oke. Dan next yang C.
Yang C juga ditanya energi kinetik, tapi sama kecepatan. Energi kinetik dan kecepatan. Kecepatan simbolnya V kecil. Kalau saya nulis V kecil, saya kasih buntut dikit di atasnya. Eka dan V kecil ketika bola mencapai tanah. Bola mencapai tanah artinya ketinggiannya apa? Ketinggiannya itu sama dengan 0. Nah, ini saya mau kasih nama ketinggian C. Kita gambar posisi bolanya kurang lebih di sini. Oke. Nah, ini saya mau kasih nama, ini posisi A ketika bolanya di atas, ya paling atas. Terus ini posisi B, terus ini posisi C ketika bolanya menyentuh tanah. Nah, posisi B ketika bolanya setengah dari ketinggian awal, yaitu 6 meter. Ya. Nah, kalau udah, ini sebenarnya mudah ya. Kalau udah, kita analisis satu persatu energinya. Saya mau pakai tinta warna pink dulu deh. Jangan, ini udah pink. Apa ya? Biru. Tuh. Di sini kita analisis dulu. EP, EK, sama OM. Nah, ketiga energi ini yang kita mau analisis ya. Di sini posisinya posisi A kan, ketika ini posisinya posisi A. Posisi A itu ketika ketinggiannya 6 meter. Oh ya, di sini kita kasih informasi tambahan aja deh, diketahuinya ya. Hanya ketinggian A itu 6 meter, terus ketinggian B-nya sama dengan 3 meter. Ya. Oke, kita lanjut ke yang ini. Ini kan posisinya posisi A ya, berarti kita kasih nama EP-nya EPA, EK-nya EKA, EM-nya juga EMA. Kita kasih nama ya. Nah, kita analisis dulu. Di sini energi potensialnya ada nggak? Ingat, energi potensial itu tergantung pada ketinggian ya. Kalau dia ada ketinggian, berarti dia punya energi potensial. Oke? Nah, di sini kan ada ketinggian dia, ada jarak terhadap acuannya. Ada jarak kan, berapa jaraknya? Dari sini ke sini 6 meter. Oke? Oke. Nah, berarti dia EP-nya ada. Bisa kita hitung nggak? Bisa. Kok bisa tahu bisa dihitung? Ya kan ada nilai ketinggiannya. Ya. Masanya juga tahu, percepatan gravitasinya juga kita sudah pasti tahu. Nah, rumusnya apa? Energi potensial, rumusnya massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Tapi, karena ini energi potensial di posisi A, maka ketinggiannya juga harus ketinggian di posisi A. Massanya 4/10 kita masukin ya, kali G, G-nya itu 10, ketinggian di posisi A itu 6. Ya udah. Ini 10 sama 10 coret sama-sama dibagi 10 ya. 10 bagi 10 itu 1. 10 bagi 10 yang ini juga 1. Jadi 4/1 4. Dikali 1 kali 6 hasilnya 24 Joule. Oke. Nah, sekarang EKA. EKA-nya ada nggak? Di posisi paling atas, dia EKA-nya 0. Oke. Kenapa 0? Karena bolanya ini jatuh. Oke, jatuh bebas. Tanpa ada dorongan dari atas. Ya, tanpa ada dorongan lain. Dia pokoknya jatuh sendiri gitu kan, ada bola, jadi kayak kalian, ini bola, terus kalian pegang, terus kalian lepasin gitu bolanya kan. Yaudah dia jatuh. Nah, ketika kalian lepasin, bolanya ini berada di ketinggian maksimum kan, ketika kalian lepasin bolanya maka akan jatuh ya. Nah, sebelum dia jatuh, dia di sini kecepatannya 0. Oke, ketika dia berada di posisi paling atas,
Nih. Ini kenapa nggak mau diklik nih? Kebiasaan nih. Ya udahlah. Pokoknya di posisi paling atas dia posisi kecepatannya 0 ya. Nah, ketika dia mulai mau ke bawah, dia ketarik sama gravitasi kan, ditarik gravitasi bumi ke bawah ya. Nah, dia baru mulai punya kecepatan. Oke. Nah, di sini di posisi A ini ketinggiannya maksimum. Oleh sebab itu kecepatannya 0. Karena kecepatannya 0, maka energi kinetiknya juga 0. Kok bisa gitu? Ingat, rumus energi kinetik itu setengah kali M kali V kuadrat. Kalau V-nya ini 0, ya udah setengah kali masanya mau 1000 kilo juga, kalau dikaliin 0 ya udah 0 gitu. Ya. Oke. Kita next. 0 joule ya. Nah, energi mekanik sekarang. Energi mekanik itu penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Karena ini di posisi A, oleh sebab itu kita konsennya hanya di posisi A. So, EMA itu penjumlahan dari EPA ditambah EKA. Oke ya. Nah, EPA-nya berapa? EPA-nya 24 Joule ditambah EKA-nya 0 Joule. 24 tambah 0 ya 24 Joule. Nah, berarti energi mekaniknya itu 24 Joule. Oke, selesai yang di A. So, kita bisa jawab pertanyaan yang ini ya. Energi potensial dan energi kinetiknya ini. Ini energi potensialnya, ini energi kinetiknya. Oke. Nah, sekarang kita ke posisi B. Kita pakai tinta warna ungu nih. Karena ini tulisannya juga ungu. Nah, seperti biasa kita uraikan juga EP, terus EK, terus OM. Karena ini di posisi B, maka kita kasih namanya ini EPB, EK-nya juga EKB, OM-nya juga OMB. Nah, ini kita analisis, EPB-nya ada nggak? Ada. Kenapa ada? Karena di sini ada ketinggian terhadap acuan, ada jarak terhadap acuan. Oke, bola terhadap acuannya ada. Jadi dia ceritanya dari atas ini jatuh, terus hingga mencapai ketinggian 3 meter kita analisis. Karena soalnya minta di setengah ketinggian semula ya. Suka-suka soalnya mau minta di mana. Oke, EPB-nya ada ya. EKB-nya gimana? Ada nggak? Ada. Soalnya dia bergerak ya. Dia dari awal udah punya kecepatan hingga dia berada di posisi B. Dia bergerak juga ke bawah hingga ke posisi C. Gitu kan? Jadi EKB-nya ada kecepatan. Ya. OMB-nya jelas ada. Oke. Nah, ini kita bikin garis jumlah. Kita cari dulu EPB. EPB kita cari. EPB sama kayak ini rumusnya. Yang namanya energi potensial. Di sini rumusnya M kali G kali H. M kali G kali H. Hanya HB. Ketinggian di posisi B. Nih, posisi B ketinggiannya ini ya. Segitu. Masanya berapa? Masanya sama, 4/10. Karena ini yang jatuh bola yang sama ya. Ini bola yang sama gitu. Yang jatuh. Berarti ini 4/10 kali G-nya 10 kali HB-nya 3. Coret-coret 1 ya. Jadinya 12 Joule. Nah, di sini EKB-nya bisa nggak kita cari? Rumus EKB apa tadi? Setengah kali M kali V kuadrat. Tapi kita tahu nggak informasi V-nya? Nggak tahu. Kalau nggak tahu, kita nggak bisa pakai rumus ini. Ya. Cari cara lain. Nah, ini kita skip. Kita lihat OMB. OMB ada nggak angkanya? Ada nggak ya angkanya ya? Ada. Dari mana tahu ada? Ingat, yang namanya energi mekanik itu kekal. Ya.
kekal berarti nilainya sama. Nih, kita dapat energi mekanik dari posisi A, yaitu 24 Joule. Berarti energi mekanik di posisi B itu sama dengan energi mekanik di posisi A. Ini saya kasih tinta warna biru ya, biar sesuai. Nah, berarti ini sama dengan 24 Joule juga, gitu. Oke? Nah, oleh sebab itu, EKB di sini logikanya gini. 12 kan tambah berapa hasilnya 24. Ya berarti 12 tambah 12 dong, 24 ya 12 Joule. Nah, logikanya langsung gitu boleh. Atau secara matematis kita bisa tulis gini. Berarti EKB-nya itu adalah energi mekanik posisi B kita kurang dengan energi potensial posisi B. Energi mekaniknya itu 24 dikurang 12, hasilnya 12 Joule gitu. Sama aja ya. Cara nulisnya aja gitu. Oke. Nah, yang ini kita juga udah dapat, EPB-nya 12, EK-nya juga 12. Yang ini udah kejawab. Oke ya. Nah, sekarang yang C. Kita pakai tinta warna oranye. Sama, kita analisis juga EP, terus EK, sama OM. Kita kasih nama ini EPC, EKC sama OMC. EPC-nya berapa? Berapa? Ada nggak EPC-nya? Energi potensial di posisi C ada nggak? Lihat, energi potensial tergantung pada ketinggian benda terhadap acuannya. Ada jaraknya nggak ini, benda sama acuan? Dia kan nempel nih di sini. Ada nggak jaraknya? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti energi potensialnya 0. Kok bisa, Miss? Nah, M kali G kali H. Saya tadi udah bilang, meskipun masanya 1000 kilo, G-nya 10, hanya 0, ya udah kalau dikali 0 mah 0. Itu ya. Oke. Next, energi kinetiknya ada nggak? Kebanyakan dari kalian jawabnya nggak ada, padahal ada. Ini, ketika dia mencapai tanah, dia masih punya kecepatan sebelum akhirnya dia benar-benar diam. Sebelum akhirnya dia benar-benar diam, dia punya energi kinetik. Energi kinetik, dia punya kecepatan. Oke? Nah, karena dia punya kecepatan, makanya energi kinetiknya di sini ada. Energi kinetiknya di sini ada. Oke? Ingat, saat sebelum menyentuh tanah, dia kecepatannya masih ada. Sebelum benar-benar 0. Kalau 0 kan berarti dia benar-benar berhenti, gitu ya. Nah, di sini kalau dia energi kinetiknya dia 0, sudah energi potensialnya 0 ketika di sini, ya. Nah, ingat, energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Bukan berarti energinya 0 nanti ya. Nah, dia bisa jadi energi bunyi atau energi panas. Dia bisa ganti, dia bisa berubah energinya menjadi energi bunyi atau panas atau energi yang lain. Oke, nah sekarang kita bahasnya energi potensial dan energi kinetiknya aja. So, energi potensialnya 0, energi kinetiknya ada, tapi kita nggak bisa nyari. Kenapa nggak bisa nyari? Karena tadi rumusnya setengah kali M kali V kuadrat kan, V-nya kita nggak tahu, ya udah nggak bisa nyari. Tapi di sini kita dapat informasi OM, energi mekanik. Berapa nilai energi mekaniknya? Ingat, energi mekanik tadi saya bilang nilainya selalu sama. So, energi mekanik C sama dengan energi mekanik B, terus sama dengan energi mekanik A. Yaitu berapa? 24 Joule, ya. Nih. Energi mekanik A nilainya ini, energi mekanik B nilainya ini, sama kayak energi mekanik A. Tuh. Oke?
Ingat ya, ini selalu dijumlah ya, EPC, EP ditambah EK, hasilnya selalu M. So, nah, di sini kan EP-nya kita tahu 0 Joule. 0 tambah berapa? 24. Berarti 0 tambah 24. Nah, secara matematisnya kita bisa tulis kayak gini. Kayak yang ini tadi nih. Ya, berarti EK-nya itu hasil dari energi mekanik C. Ya, karena ini kita ngomongin posisi C, berarti kita harus yang C ya. Energi mekanik C kita kurang dengan energi potensial C. Energi mekanik C-nya 24, kita kurang dengan 0, hasilnya 24 Joule. Gitu. Nah, sampai sini kita dapat energi kinetik di posisi C. Oke? Di sini saya akan ngecilin view-nya. Tuh, jadi bisa lebaran ya. Dari sini kita bisa dapat nilai V. Ingat, kalau kita mau nyari V atau kecepatan, kita harus tahu EK-nya dulu. EK harus tahu dulu. Oke? Nah, di sini kan EK-nya kita udah tahu nih, 24 Joule. Kita bisa cari kecepatan, ya. Nah, dari mana dapatnya? Dari rumus EK. Oke, dari rumus EK. EK apa? Ini 24 Joule, ini nilai EKC ya. Berarti kita kasih nama EKC. Rumus energi kinetik itu setengah dikali massa dikali V kuadrat. EKC nilainya berapa? Nih, 24 ya. Berarti EKC nilainya 24 sama dengan setengah dikali massa. Massanya tadi 4/10 ya. Setengah dikali 4/10 dikali V kuadrat. V-nya itu yang kita cari. Berarti kita tulis huruf tetap ya, V kuadrat. Nah, sampai sini bisa dicoret 2 sama 4-nya. 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, itu 2. Jadi 24 sama dengan 1 kali 2/10 dikali V kuadrat. Ini saya tulis detail ya. Oke. Nah, jadi di sini 24 sama dengan 2/10 kali V kuadrat. Nah, di sini kan 10-nya di bawah ya. 10-nya di bawah sendirian, jadi 10-nya kita bisa pindahin ke kiri dengan cara dikali. Jadi di sini 24 kali 10 sama dengan 2V kuadrat. 2 kali V kuadrat tinggal nempel ya. Angka kali huruf tinggal nempel, jadi 2V kuadrat. So, 24 kali 10 itu 240 sama dengan 2V kuadrat. Jadinya kita tukar posisi dulu nih ya, biar mudah. 2V kuadrat sama dengan 240, jadi V kuadratnya sama dengan 240 bagi 2. V kuadrat sama dengan 120. Oke? Nah, ini kita sambung ke mana ya? Ini kita kecilin lagi. Oke, masih bisa dibaca ya. V kuadrat sama dengan 120 ya. Nah, ini kan kuadrat. Yang ditanya itu V doang. Gimana cara ngilangin kuadratnya? Kita sama-sama diapain? Di akar ya. Nah, kalau yang kiri di akar, yang kanan juga di akar. Biar adil ya. Jadi V kuadrat diakarin auto habis ya, akar kuadratnya ya. Jadi V. Kok bisa auto habis? Nah, ini ada lagi nih ilmunya nih. Saya jelasin di sini atau gimana nih? Intinya kalau misalnya V pangkat 2, ini kan akar di sini kan 2 nih. Nah, atau saya kasih huruf D. V ini A, di sini B. Itu V pangkat A per B gitu. Nah, ini posisinya 2 sama 2, ya kan? Jadi V 2/2 V pangkat 1. V pangkat 1 itu V doang gitu. Oke? Nah, jadi ini tinggal V doang, ini iklan ya. Ini iklan. Nah, jadi ini V sama dengan akar 120. Akar 120 kita bisa pecah. Berapa kali berapa? Nih ya, 120 akar 120 itu sama dengan akar berapa kali akar berapa. Tapi di sini akarnya yang bisa diakarin. Yang bisa diakarin berarti berapa?
4 atau 9 atau 16 atau 25 dan seterusnya ya. Nah, di sini berarti saya mau tulis angka 4. 4 kali 30. Benar kan? 4 kali 30 120 ya. Akar 4 bisa diakarin. Oke, ini saya mau hapus dulu nih. Oke. Ini iklannya dihapus nggak? Nggak usah ya. Nah, berarti akar 120 itu akar 4 dikali akar 120. Akar 4 itu 2 dikali akar 120. 120. Nah, ini kurang apa nih? Kurang cairan. Nah, akar 4 itu 2 kali akar 30. 2 dikali akar 30 tinggal nempel, jadi 2 akar 30 meter per second. Dah dapat. EK-nya dapat 24 joule ya. V-nya dapat 2 akar 30 meter per second. Selesai. Nah, kalau misalnya kalian penasaran berapa kecepatan di posisi B, saya pakai tinta warna hijau ya. Kalau kalian penasaran berapa kecepatan di posisi B, kalian bisa kerjain pakai cara yang kayak ini. Oke? Berarti ini EKB sama dengan setengah kali M kali V B kuadrat. Oke, nah ini V-nya VC nih. Saya lupa nulis ini VC. Oke, karena ini posisi C, V-nya juga V yang di posisi C. Oke. So, sampai sini aja. Ini satu soal aja nih, hampir setengah jam ya. Keren sekali memang fisika ini. Oke. Nah, ini kalian bisa cari kecepatannya pakai rumus ini. Oke. Nah, coba kalian kalau dapat bisa komen di bawah nilainya berapa nih. Weh. Keren ya. Ini sama aja serius. Caranya sama aja nih. Cuman beda ininya doang. Oke. So, thank you for watching this video. If you have any question, just ask in the comment section. So, good luck. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, and share. Okay? So, see you. Bye. Bye-bye. Bye.